Shalom jemaat dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di persekutuan doa jemaat hari Sabtu pagi. Sebelum kita memulai persekutuan doa kita, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita memulai persekutuan doa jemaat kita dengan kita menaikkan syukur kita dan memuji Allah kita, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah kadar kasih-Nya. Sempurna
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama memohon penyertaan Tuhan. Bapa, di dalam anugerah-Mu kami sungguh bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kami juga boleh bersekutu bersama dengan umat Tuhan sekalipun kami di berbagai tempat yang berbeda. Kami berdoa kiranya Tuhan kau menolong kami supaya kami memahami firman-Mu dan terlebih supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya mendapat bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-37. Ini adalah satu perikop tentang Yesus dan Beelzebul. Tetapi karena ada begitu banyak ayat, saya hanya akan membaca beberapa bagian saja yang menjadi highlight kita bersama. Ayat yang ke-24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi Yesus melakukan mujizat, orang Farisi berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Lalu ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Bapak Ibu bisa membaca satu perikopnya di rumah masing-masing ketika merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita bayangkan bersama, seandainya kita coba berpikir, jika Yesus yang hidup di dalam 2000 tahun yang lalu di dalam dunia ini, itu hidup di tahun-tahun ini, kira-kira apa yang akan Yesus lakukan? Mungkin kita akan berpikir bahwa Yesus akan juga melakukan banyak mujizat kepada kita semua. Apalagi di dalam beberapa waktu ini, ada begitu banyak bencana, ada begitu banyak kesusahan. Jika Yesus hadir hari ini, kira-kira menurut Bapak Ibu mujizat apa saja yang akan Yesus lakukan? Mungkin dia akan menenangkan gempa bumi yang terjadi, ataupun ada banjir, ataupun pandemi. Kita berdoa kalau misalnya Tuhan Yesus hadir, mungkin dengan kuasanya dia bisa menyingkirkan itu semua jika dia hadir di dalam dunia pada beberapa waktu ini. Nah, sebenarnya mujizat yang Yesus lakukan itu tujuannya untuk apa? Kalau di Alkitab kita meyakini mujizat yang dilakukan Yesus adalah untuk orang lain percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia melakukan mujizat yang melampaui kemampuan manusia dan hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya. Nah, pertanyaannya sekarang, jika Yesus melakukan banyak mujizat hari ini, mungkin dia bisa meredakan banjir, meredakan gempa bumi, ada begitu banyak bencana-bencana yang terjadi hari ini, misalnya pandemi dihilangkan. Apakah orang akan percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan? Apakah dengan melihat begitu banyak mujizat, karya Tuhan yang hebat, apakah akan membuat orang dengan begitu mudah untuk percaya kepada Tuhan? Jawabannya ternyata belum tentu. Mengapa saya mengatakan demikian? Gimana dikasih kalau kita membaca Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-22 sampai 37, itu berada di dalam suatu konteks demikian. Yesus pada waktu itu bertemu dengan orang yang bisa dikatakan kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus mengadakan mujizat sehingga orang ini tuh menjadi pulih kembali, menjadi sehat kembali. Lalu orang ini berkata, ini agaknya anak Daud. Mungkin ada keraguan di dalam dirinya. Tapi waktu dia melihat Yesus dapat melakukan mujizat, orang ini tuh berpikir, ini adalah Mesias yang dinantikan, yaitu adalah anak Daud. Dan sebelum itu, Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Seharusnya orang-orang yang mengikuti Yesus, yang melihat Yesus, seperti orang ini, yaitu menganggap Yesus adalah Mesias, orang yang dinantikan. Dia ini anak Daud, bahkan dia adalah Tuhan. Seharusnya saya katakan. Karena hal-hal yang dilakukan Yesus itu melampaui kemampuan manusia, melampaui akal manusia. Sehingga setiap orang yang melihatnya seharusnya menganggap Yesus adalah Tuhan.
Tetapi menariknya, ayat yang ke-23, ayat yang ke-24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Menarik sekali, ada orang yang melihat Yesus melakukan banyak mujizat, justru berkata, orang ini melakukan mujizat dengan kuasa setan. Loh, bagaimana bisa mengusir setan dengan kuasa setan? Itulah yang jadi jawaban Yesus. Orang ini sudah melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan, tetapi orang ini justru tidak percaya kepada Yesus. Bahkan menjadi satu hal yang ironi lagi adalah, bagi kita semua adalah, orang ini adalah orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang paling mengenal kitab suci, paling mengenal Taurat pada zamannya itu. Atau bisa dikatakan zaman sekarang adalah dia bisa dikatakan pendeta, pengajar, ataupun orang-orang yang belajar sekolah teologi. Dia orang yang tahu kitab suci. Tapi ketika dia melihat banyak karya Allah yang dikerjakan di dalam pribadi Yesus, mengapa responnya? Dia mengatakan bahwa Yesus melakukan mujizat dengan kuasa setan. Mengerikan sekali. Ternyata pengetahuan Alkitab kita dan penglihatan mata kita akan karya-karya Tuhan yang luar biasa tidak otomatis membuat kita menjadi percaya kepada Tuhan. Saya ulang, pengetahuan kita akan Alkitab dan penglihatan kita akan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam dunia ini tidak membuat kita otomatis menjadi percaya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi kepada orang Farisi. Kalau kita melihat hari ini, seharusnya kita tuh bersedih melihat. Bagaimana mungkin orang yang sangat tahu Alkitab, justru orang yang paling pertama menolak Yesus Kristus. Wah, ini mengerikan sekali. Makanya Yesus berkata, dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa maksudnya? Bukankah di dalam dunia ini semua dosa itu diampuni di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib? Kenapa ada dosa yang tidak diampuni? Saya jelaskan secara sederhana karena waktu kita yang terbatas. Jadi memang orang Farisi ini, kalau kita membaca teks ini, orang Farisi sudah penuh dengan kedegilan hati. Hatinya sudah begitu keras. Hatinya itu sudah begitu membatu. Nah, kita harus tahu di dalam tugas Allah Tritunggal, Roh Kudus adalah yang mengimplementasikan atau yang menerapkan karya Roh Kudus, karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Roh Kuduslah yang membuat seseorang itu percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Artinya ketika seseorang gak mau percaya, artinya orang itu menolak. Perhatikan, artinya orang itu menolak karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Ketika dia melihat Yesus lalu dia menolak untuk percaya, dengan otomatis dia menolak Roh Kudus. Menolak Roh Kudus artinya akan mendapatkan hukuman kekal. Itulah dosa yang tidak diampuni. Artinya ketika kita menolak percaya kepada Allah yang dikerjakan melalui pribadi Roh Kudus, maka dosa itu tidak akan pernah diampuni. Itulah suatu hal yang mengerikan. Ternyata untuk percaya kepada Tuhan, kita itu tidak bisa hanya tahu Alkitab. Percaya kepada Tuhan tidak bisa hanya melihat mujizat-mujizat yang terjadi. Ternyata untuk percaya kepada Tuhan itu juga butuh yang namanya anugerah. Setiap orang di dalam dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa dengan kedegilan hatinya. Kalau kita bisa percaya, itu bukan karena kehebatan kita. Kalau kita bisa percaya, itu hanya karena karya Roh Kudus. Mengapa? Karena orang yang tahu Alkitab aja nggak percaya. Itu suatu hal yang mengerikan sekali. Dia dengan kognitifnya, dengan kemampuannya, tetap tidak percaya. Tetapi ketika seseorang yang biasa, yang mungkin pembelajaran Alkitabnya tidak begitu mendalam, tapi bisa percaya bahkan melihat Yesus sebagai Mesias, itulah yang bisa saya katakan mujizat terbesar dalam hidupnya. Jadi mujizat terbesar di dunia ini bukan ketika orang sakit disembuhkan. Itu mujizat, betul. Tapi itu bukan mujizat terbesar. Mujizat terbesar itu bukan ketika banyak orang makan lalu banyak orang lapar lalu makan. Itu mujizat, betul, tapi itu bukan terbesar. Mujizat terbesar adalah orang seperti kita
Orang yang seharusnya dihukum mati, orang yang seharusnya mengalami maut, justru mendapatkan anugerah dari Tuhan. Itu adalah mujizat terbesar. Karena nggak akan ada yang bisa melakukannya. Hanya Yesus Kristus yang sanggup melakukannya. Ketika dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan engkau dan saya. Itu adalah mujizat terbesar. Jadi hari ini, kalau misalnya kita bisa percaya kepada Yesus, kita bisa memandang dia sebagai Mesias, kita bisa sungguh-sungguh menyembah dia, kita harus bersyukur akan hal itu. Karena tidak semua orang bisa demikian. Banyak orang yang bisa membaca firman Tuhan, tapi justru tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, beberapa waktu ini ada banyak hal-hal yang viral ya. Ada seorang mantan hamba Tuhan yang akhirnya berpindah agama karena ada banyak kejadian dalam hidupnya. Dia mungkin tahu akan kebenaran firman Tuhan, tapi mengapa hal itu terjadi? Wah, ini ada satu hal yang perlu kita digumulkan bersama-sama. Jadi hari ini kalau kita sedang mengalami satu pergumulan, kita harus bersyukur bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, dia itu adalah segalanya yang kita miliki. Mujizat percaya kepada Tuhan, kita menjadi anaknya, itu adalah mujizat terbesar. Artinya ketika kita bisa memiliki Yesus, kita menjadi anaknya, itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Yesus itu cukup untuk segalanya. Yesus itu cukup bagi hidup kita. Kalau dia yang kita miliki, maka segala-galanya kita miliki. Sorga menjadi milik kita. Di dunia ini kita dipelihara oleh Tuhan. Maka itu kita perlu bersyukur kalau kita boleh percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana respon kita? Ayat yang ke-33 berbicara demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kalau kita hari ini mendapatkan mujizat bahwa Yesus ada, kita dapat percaya kepada Yesus, dia adalah Mesias, kita dapat sungguh-sungguh menyembah dia. Seharusnya hati kita juga diubahkan. Dan hidup kita sesuai dengan Tuhan. Kalau kita katakan kita anak Tuhan, seharusnya buah kita juga baik. Kalau kita anak Tuhan, tapi buah kita tidak baik, itu adalah sebuah tanda tanya besar dalam hidup kita. Bagaimana mungkin Tuhan kita itu baik? Bagaimana mungkin hidup kita itu tidak baik? Jadi kalau kita anak Tuhan, sudah seharusnya kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Di kasih Tuhan, mungkin hari ini kita ada banyak hal yang kita alami, kita gumuli juga dalam hidup kita. Tapi pernahkah kita bersyukur atas mujizat terbesar yang Tuhan sudah berikan? Yaitu kita bisa percaya kepada dia dan bisa menyembah kepada dia. Sudah seharusnya ketika kita menerima itu, kita sungguh-sungguh bergantung. Kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Yesus itu lebih dari segalanya. Yesus itu cukup bagi saya. Kalau kita punya dia, itu sudah cukup bagi kita. Kita hidup karena Yesus. Kita ada di dunia ini karena Yesus. So, hari ini, mungkin dari antara kita yang sedang bergumul untuk percaya kepada dia, mintalah anugerah kepada Tuhan. Mungkin kita sedang goncang, sedang meragukan dia. Kita berdoa, Tuhan, saya tahu saya sedang ragu kepada Tuhan, tapi saya mohon anugerah Tuhan, supaya saya dapat berpegang dan percaya terus kepada Tuhan, sekalipun dunia ini sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kita memohon kepada Tuhan. Dan biarlah kita yang sudah terus-menerus bergantung kepada dia. Biarlah iman kita terus berpaut kepada dia. Dan kita terus mengandalkan dia, karena dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memelihara hidup kita. Dan sudah seharusnya hidup kita itu juga membuahkan seperti apa yang Tuhan contohkan. Sekalipun kondisi sedang sulit, seharusnya kita juga mendoakan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Kata-kata kita itu juga penuh dengan berkat. Tingkah laku kita, kehidupan kita, segala sesuatunya menjadi berkat. Karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sudahkah bersyukur dengan mujizat terbesar yang Tuhan sediakan bagi hidupmu? Sudahkah kita bersyukur bahwa Tuhan itu cukup bagi kita? Dia adalah segalanya di dalam hidup. Amin. Sebelum kita berdoa dan berdoa syafaat, mari kita menaikkan satu pujian ini. Pujian yang sangat indah sekali. Kita percaya bahwa kalau kita hidup hari ini, itu semua karena Tuhan.
Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Mari kita berdoa bersama, kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita berdoa untuk keadaan kita masing-masing, kesehatan, mungkin ada juga pergumulan-pergumulan yang tak terkatakan. Ataupun kita juga berdoa bagi kondisi Indonesia dan dunia yang sedang bergumul hari ini. Ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang terjadi. Lalu kita juga berdoa bagi keluarga kita dan kehidupan kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur jikalau kami boleh percaya kepada Tuhan hari ini, itu adalah mujizat terbesar dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh bersyukur akan hal itu. Dan kami boleh tetap terus bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu cukup bagi hidup kami.
Jika kami bisa memiliki Tuhan, kami memiliki segalanya di dalam hidup ini. Tuhan juga tolong supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup sebagaimana Tuhan hidup. Karena dari mana pohon yang baik seharusnya menghasilkan buah yang baik. Kami ingin Tuhan melalui tutur kata kami, perbuatan kami, kepada keluarga kami, kepada kerabat kami, kepada rekan kerja kami, kepada teman-teman gereja kami, semuanya itu boleh memberkati dan penuh dengan kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu atas kami. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan bagi kondisi kesehatan kami masing-masing di dalam pergumulan pandemi pada saat ini. Pasien ataupun korban juga dari COVID-19 terus meningkat. Berdoa Tuhan kiranya Engkau menguatkan, menghibur keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan COVID-19 ini. Kami juga teringat dengan beberapa anggota jemaat yang terkena hal ini Tuhan. Kami mohon Tuhan melawat, kami mohon Tuhan juga yang menghibur, menguatkan. Dan di dalam kondisi ini Tuhan yang memberikan pengharapan bagi keluarga ini. Juga berdoa Tuhan kiranya untuk vaksin yang sudah tersedia boleh diberikan kepada semua orang di dunia ini sehingga kami boleh menghadapi COVID-19 ini dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang bergumul di dalam pergumulan beberapa waktu ini, ada banjir, ada longsor, ada gempa bumi, pesawat jatuh, ataupun ada banyak pergumulan yang lain. Kami memohon kiranya di dalam masa-masa duka ini Tuhan yang menghibur. Tuhan, kami mohon belas kasihan kepada kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang kehilangan orang yang dikasihi, kasih setia Tuhan terus menyertai. Bagi mereka yang kehilangan banyak materi-materi, kerugian besar, Tuhan yang cukupkan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, juga Tuhan pelihara. Bagi mereka yang terus bergumul dengan kehidupan sehari-hari, mencari nafkah, bekerja, mencari pekerjaan, kami mohon Tuhan yang jaga. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami semua yang mungkin bergumul dengan keluarga kami. Dengan pandemi ini mungkin ada banyak ketegangan-ketegangan yang hadir. Berdoa relasi suami istri supaya suami istri boleh saling menghormati dan mencintai. Berdoa Tuhan keluarga, anak-anak boleh juga diberkati di dalam relasi dengan keluarga, dengan orang tua, saling menghormati juga. Dan anak-anak kami yang sedang sekolah memasuki semester yang baru, kami mohon juga Tuhan menyertai. Sekalipun kuliah online penuh dengan kejenuhan, tapi biarlah Tuhan yang memberikan kesegaran dan memberikan tanggung jawab yang baru di dalam hati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, bagi kami semua yang mungkin ada banyak pergumulan lain, pergumulan kesehatan, sakit penyakit yang lain, Tuhan kuatkan. Di dalam pergumulan ekonomi, Tuhan cukupkan. Di dalam pergumulan relasi, Tuhan yang pulihkan. Ataupun ada banyak pergumulan-pergumulan lain tak terkatakan, kami mohon penyertaan Tuhan atas kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang mendengar. Dan kami tahu Tuhan, jika kami memiliki Allah itu lebih dari cukup, Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Dan jikalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan doa jemaat ini Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami. Kami mohon berkat Tuhan atas kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Janganlah takut, janganlah gentar. Teruslah menjalani kehidupan dunia ini. Nah, Yesus pernah berjanji, Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memohon ini semua. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.